Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini ya Bapa, kami memerlukan firman-Mu yang kami imani, percayai, dapat menguatkan dan menuntun kehidupan kami untuk menjalani hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Ulangan 10 ayat 12. Ayat harian kita hari ini, Kamis 17 November 2022, diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah meminta sesuatu dari orang lain? Pasti kita semua pernah melakukannya, bukan? Meminta sesuatu dari orang lain, apapun bentuknya. Dan pengharapan kita ketika kita meminta sesuatu itu, maka kita berharap orang tersebut akan melakukannya. Sebaliknya, ketika kita apa yang kita minta, permohonan kita tidak dikabulkan oleh orang lain, maka ada perasaan yang berbeda. Ada perasaan kecewa jika mereka tidak mengabulkannya. Inilah yang perlu kita renungkan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita harus menempatkan diri orang lain ketika kita tidak memenuhi permintaan orang lain, padahal kita bisa melakukannya. Inilah yang harus kita terus-menerus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berusaha untuk membantu, untuk memenuhi permintaan orang lain. Ya, pasti juga dengan catatan itu adalah hal yang benar dan itu adalah hal yang mampu kita lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang permintaan dan pengabulan permintaan dari orang-orang di sekitar kita ataupun terhadap diri kita sendiri. Tapi di sini catatannya adalah yang kita perlu renungkan adalah kita diberitahukan bahwa Allah, Tuhan Allah ternyata meminta sesuatu dari kita yang harus kita tunjukkan, wujud nyatakan, lakukan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Apakah itu sesuatu yang berat?
Apakah itu sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan pada hari ini, renungan kita pada pagi hari ini, kita diberitahukan isi hati Allah, kehendak Allah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu? Dikatakan, Tuhan menginginkan setiap umat yang percaya kepadanya, yaitu bersikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah dalam artian hidup menurut segala ketetapan, hidup menurut segala jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu mengasihi Tuhan Allah, Tuhan pencipta kehidupan kita, pemelihara kehidupan kita, yang memberkati, menyertai kehidupan kita. Itu dengan cara mengasihi. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ternyata permintaan Tuhan bukanlah sesuatu yang berat. Permintaan Tuhan bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Bahkan Tuhan Yesus menyempurnakannya dalam satu perkataan, yaitu pemenuhan hukum Taurat adalah dalam satu konteks mengasihi sebagai hukum Taurat, hukum yang terutama dan utama, yang sejalan harus dilakukan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bahkan tidak lebih nilainya dari itu, yaitu mengasihi sesama umat manusia. Sebagai wujud nyata kita mengasihi Allah, itu pun harus ternampak dalam kehidupan saling mengasihi di dunia ini bersama dengan orang-orang, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap ciptaan Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita wujudkan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mintakan dari kehidupan kita, yaitu hidup takut akan Allah dengan melakukan kasih-Nya, dengan melakukan hal saling mengasihi. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini, supaya hidup dan kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, dengan menuruti, melakukan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau mintakan ya Tuhan, supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan, dengan cara melakukan segala ketetapan-Mu dan petunjuk dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yaitu hidup kami harus penuh dengan saling mengasihi. Mengasihi Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami dan jiwa kami. Dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolong dan kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber dari kasih. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami,
sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa, memohon kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau mau menguatkan setiap pribadi Tuhan yang saat ini terbeban dengan segala pergumulan dalam kehidupan mereka. Engkau ikut campur tangan di dalamnya Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau yang menunjukkan segala permasalahan kehidupan mereka dapat mereka tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang menyembuhkan. Dan Engkau yang semakin memberikan pemulihan kepada setiap orang yang sedang berjuang di tengah-tengah rasa sakit yang mereka alami Tuhan. Maupun mereka berjuang terhadap pemulihan dari sakit mereka. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, setiap orang juga Tuhan yang akan berjuang di pagi hari ini, di setiap langkah kehidupan mereka, di pekerjaan mereka, di pendidikan mereka ya Tuhan. Engkau yang mendahului langkah mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala niat-niat jahat dari orang lain Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan rezeki kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang berseru kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk setiap orang yang sedang berduka juga Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati Tuhan kepada mereka. Tunjukkan Tuhan bahwa Engkau senantiasa berada bersama-sama dengan mereka, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan di atas semuanya itu. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.